Kalian pilih mana? Antara sebatang bunga yang bakalan layu dalam hitungan hari atau sebuah rumah mewah yang terletak di pusat kota Jakarta lengkap dengan isinya? Normalnya kita akan pasti memilih rumah. Tapi dalam situasi ini itu berbanding terbalik 99% dengan kejadian yang ada di tahun 1637-an di negara Belanda, tepatnya di kota Amsterdam. Bayangkan nih, sebuah dunia di mana investasi yang paling menjanjikan saat itu bukanlah emas, kripto atau saham teknologi, melainkan sebatang bunga. Yap, ini bukan bunga abadi, tapi tumbuhan yang akan layu dalam hitungan hari. Jadi di Belanda pada abad ke-17, setangkai bunga mania itu bisa bernilai setara dengan harga rumah di Amsterdam saat itu. Dan bahkan lebih parahnya lagi, orang-orang tuh sampai menjual aset mereka untuk mendapat setangkai bunga mania ini. Emang apa sih keunggulan bunga ini sehingga orang-orang melakukan hal segila itu? Dan bagaimana mungkin setangkai bunga ini itu bisa sampai menghancurkan ekonomi negara Belanda saat itu? Jadi hari ini kita akan membahas tulip mania, gelembung ekonomi pertama dalam sejarah manusia. Nah, jadi tulip itu aslinya bukan berasal dari Belanda, melainkan tumbuhan ini tuh dibawa pada zaman Kekaisaran Otonom yang kemudian pada abad ke-16 itu tiba di Eropa. Dan sejak tiba di Eropa, bunga ini langsung menjadi simbol status saat itu. Namun ada satu hal yang membuat bunga ini menjadi ajaib, yaitu mengalami mutasi akibat virus. Yap, kalian tidak salah dengar. Virus ini disebut dengan mosaic virus. Akibat dari virus ini tuh menciptakan pola garis-garis yang unik pada kelopak bunga tersebut. Nah, akibat dari pola yang tidak dapat diprediksi ini, bunga ini kemudian menjadi sangat langka dan diburu oleh para kaum bangsawan di Eropa saat itu. Nah guys, jadi pada tahun 1630-an bunga ini itu pindah dari tangan kolektor ke tangan spekulan. Nah dari sini nih semua orang tuh bisa merasa kaya mendadak dari bunga tersebut. Mulai dari petani, nelayan, hingga tukang kayu. Nah berikut ini adalah salah satu tabel yang sudah saya rekap menjadi satu yang kemudian bisa disetarakan dengan harga bunga ini. Tapi kalian tahu, daftar harga yang sudah saya buat ini itu tidak bisa menyetarakan dengan satu bunga sampel ini atau harga satu bunga tulip mania ini. Nah guys, jadi pada tahun 1637-an itu tepat pada bulan Februari itu semua situasi berubah drastis. Karena yang tadinya harga bunga ini menjadi naik tiba-tiba turun drastis hingga 99%. Kenapa? Karena ini dimulai dari lelang yang dilakukan di kota Haarlem. Itu tidak ada pembeli yang menawar dengan harga tinggi pada saat bunga ini pertama kali masuk di Eropa saat itu. Nah seketika kepanikan tuh mulai melanda orang-orang yang memegang kontrak tulip, menyadari bahwa ternyata selama ini mereka itu memegang kertas yang tidak ada harganya sama sekali. Karena ternyata pada saat itu harga turun drastis hingga 90% dalam hitungan hari. Bayangin nih, kalian sudah memegang saham dengan modal awal yang tadinya 10.000 golden atau 5.000 golden atau bisa disetarakan dengan 50 miliar pada saat ini nih, turun drastis hingga 90%. Jadi apa yang kita dapat? Kerugian yang kita dapat. Nah, dari kejadian sebelumnya, orang kaya baru itu tiba-tiba jatuh miskin. Perselisihan hukum itu terjadi di mana-mana karena ternyata pembeli itu menolak membayar dengan harga tinggi yang mereka sudah sepakati sejak harga bunga itu tuh masih tinggi. Ya iyalah, orang bunganya sudah layu. Nah, jadi kesimpulannya, apakah tulip mania ini benar-benar menghancurkan ekonomi negara Belanda saat itu? Jawabannya adalah datar-datar saja, karena ternyata para sejarawan modern ini berpendapat bahwa dampaknya tuh tidak separah yang kita bayangkan. Nah, apa maksudnya? Tenang. Jadi kejadian seperti ini itu terjadi pada individual, tidak melibatkan negara sama sekali. Karena apapun yang kita lakukan itu terlalu mementingkan ego sehingga logika itu di luar kendali kita. Jadi logika yang kita pakai hanya 1% dari ego 99%. Nah, kayak gini nih hasilnya ngeyot. Dampak kerugian yang kita dapat. Nah guys, jadi menurut kalian apa tulip di zaman sekarang nih? Apakah itu AI, NFT, atau kripto? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe,
like dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info atau cerita menarik lainnya.